Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Kalau minggu lalu kita belajar tentang listrik statis. Nah, hari ini kita belajar tentang induksi muatan listrik. Apa sih induksi muatan listrik? Nah, kita pelajari di sini ya. Oke. Nah, benda bermuatan positif apabila didekatkan pada benda netral, maka akan terjadi induksi listrik. Nah, induksi listrik itu adalah pemisahan muatan listrik. Nah, contohnya pada gambar seperti ini. Ya, misalkan ada sebuah benda yang bermuatan netral. Netral itu artinya dia jumlah antara elektron dan protonnya sama kan? Ini 4, protonnya 4, elektronnya 4, didekati muatan positif. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi induksi, yaitu elektron akan tertarik menuju muatan positif yang ada di sebelah kiri ini atau yang di arah tanda kursor ini. Elektron akan mendekati ke kiri, mendekati positif ini, proton, dan proton yang awalnya ada di sini dia akan ke kanan. Terjadi pemisahan ya di sini. Terjadi pemisahan. Pemisahan adalah induksi, pemisahan muatan listrik atau dapat dikatakan induksi muatan listrik. Ini yang pertama, ketika didekati muatan positif. Yang kedua adalah ketika didekati muatan negatif. Nah, apabila benda bermuatan negatif didekatkan pada benda netral, maka akan terjadi seperti ini. Hampir sama seperti tadi. Nah, ini ada benda negatif mendekati muatan netral. Yang terjadi adalah terjadi induksi. Positifnya tertarik ke kiri, negatifnya dia akan menjauh ke kanan. Ini adalah proses pemisahan muatan. Oke, lalu nah, yang pertama, membuat benda bermuatan positif dengan cara induksi. Hal pertama yang dilakukan adalah, ini ya, kalian tengok ini benda yang warna orange, ini nanti akan diubah menjadi bermuatan positif. Caranya adalah seperti apa? Caranya adalah benda ini nanti didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Ketika didekatkan maka akan terjadi apa? Ya benar, induksi. Nah, muatan positifnya akan mendekat ke sebelah kiri, sedangkan elektronnya akan menjauhi ini, dia akan ke kanan. Nah, sampai di sini, lalu dihubungkan dengan sebuah konduktor yang menuju ke ground. Ini tanda ground, ke ground atau ke bumi. Nah, dari sini nanti elektron akan mengalir menuju ke bumi. Elektron dia akan mengalir menuju ke bumi. Sehingga apa? Ketika elektron mengalir ke bumi atau ke ground, yang tersisa adalah proton. Sehingga benda ini tadi yang awalnya netral akan berubah menjadi positif. Akan berubah menjadi muatan positif. Oke, selanjutnya membuat benda bermuatan negatif dengan cara induksi. Hampir sama seperti yang tadi. Kalau ini dia nanti akan berubah menjadi bermuatan negatif ya. Oke. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah mendekatkan benda bermuatan positif ke benda netral atau bermuatan netral. Nah, terjadi proses induksi, negatifnya atau elektronnya ke kiri, protonnya ke kanan. Kemudian kembali lagi dihubungkan dengan sebuah konduktor menuju ke ground. Yang terjadi adalah sekarang gantian elektron dari ground dia akan menuju ke benda ini, benda B ini. Sehingga apa? Ketika elektron menuju ke sini, ini akan kelebihan elektron. Kalau kelebihan elektron, maka benda ini nanti akan bermuatan negatif. Ketika sudah bermuatan negatif, terus benda bermuatan positif ini dijauhkan sehingga terbentuklah benda bermuatan negatif. Seperti itu caranya, Nak. Lalu, nah selanjutnya ada elektroskop. Apa sih elektroskop itu? Bentuknya seperti yang ada pada gambar ini ya. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda atau tidak. Jadi untuk menguji apakah benda, misalkan benda ini itu ada bermuatan listrik atau tidak, ya. Nah, bagian-bagiannya ini yang Bapak ada kursornya ini, beri tanda kursor. Ini dinamakan kepala elektroskop. Yang bawah ini dinamakan
daun elektroskop, ini batang elektroskop, ini dia tabung kaca vakum udara, ini karet untuk menutupi antara konduktor, ini konduktor atau batang elektroskop dengan kaca supaya tidak saling bersentuhan dan tetap vakum atau hamba udara. Nah, lalu cara kerja elektroskop. Nah, seperti ini. Ini kalau dalam bentuk soal ya, gambarnya dibuat seperti ini. Nah, pada mulanya elektroskop itu dia bermuatan netral. Nah, jadi ketika mula-mula bentuknya seperti ini. Nah, kemudian didekatkan muatan negatif. Apa yang terjadi? Terjadi konduksi. Terjadi induksi. Terjadi induksi. Ketika terjadi induksi maka protonnya akan naik ke sini, lalu di bawah tinggal elektron. Nah, ketika ini awalnya dia kanan dan kiri. Elektronnya terpisah antara kiri dan kanan. Kalau terpisah dia akan tolak menolak sehingga ini istilahnya memekar. Daun elektroskop dia memekar, ya. Lalu kalau sudah kembali ke posisi ini, ditempel kepala elektroskopnya ditempel dengan sebuah jari. Apa yang terjadi? Elektron akan bergerak menuju ke atas lalu dia akan menuju ke ground atau di sini dia muatannya udah netral, tidak ada elektron sehingga hanya ada muatan proton. Gambarnya seperti ini. Lalu ketika tangan sudah dilepas, ion proton ini akan turun ke bawah, ke kiri dan ke kanan sehingga mereka kan tolak menolak. Kalau tolak menolak dia akan kembali istilahnya mekar atau saling menjauh ya. Ini dua daun elektroskop kiri dan kanan. Ketika dia turun dia akan saling tolak menolak. Oke. Lalu nah ini contoh soalnya. Manakah dari gambar berikut yang sesuai ketika sebuah benda didekatkan pada elektroskop ya. Gambar yang benar yang mana? Kita tengok satu persatu. Yang A, ini ada sebuah benda bermuatan negatif didekatkan. Ini benar, positif. Lalu ini dia harusnya mekar karena ini tanda negatif ya. Harusnya mekar karena ya ini negatif sehingga mekar. Harusnya seperti ini. Jadi yang A salah. Lalu yang B dia negatif, positifnya naik, terus yang bawah tinggal negatif sehingga sesuai. Gambar yang B ini sesuai, otomatis jawaban C dan D salah. Jawabannya adalah yang B. Nah, perlu kalian perhatikan juga anakku, dari A, B, C, D ini nanti sampai ini nanti gambar yang akan sering keluar itu adalah yang B ini. Yang dalam soal yang akan keluar yang B ini. Jadi jawabannya itu pasti ini misalkan ya, Bapak beri contoh cara singkatnya. Kalau ini negatif, maka ini positif, lalu yang bawah negatif. Jadi berlainan negatif, positif, negatif. Sehingga kalau di sini negatif, dia akan mekar. Kemudian misalkan yang di atas positif, maka ini positif, ini negatif, ini positif. Kalau positif, gambarnya mekar. Jadi urutannya harus berbeda ya, negatif, negatif, atau positif, negatif, positif. Seperti itu ya. Yang nomor 7 ini jawabannya yang B. Ini negatif, positif, ini negatif. Kenapa yang C salah? C salah karena ini negatif, ini harusnya positif. Terus ini harusnya negatif, tapi dia harus mekar. Ini C salah. Kemudian yang D. D ini dia negatif, terus kepalanya positif. Ini harusnya negatif. Sudah benar mekar, cuma dia harusnya negatif. Lalu, nah yang selanjutnya. Manakah yang sesuai? Yang A. A ini kosong, salah. Ya, karena dia nggak bermuatan, salah. Dia nggak bisa mekar, harusnya tetap ya. Kemudian yang B negatif, ini harusnya positif ya, Nak ya. Ini kan muatan ujinya dia negatif, ini harusnya positif, kemudian ini negatif lagi, sudah mekar benar. Cuma ini harusnya positif ini. Yang C, ini negatif, ini positif, ini
negatif, dan mekar. Benar, jawabannya yang C. Urutannya harus negatif, positif, ini negatif. Kalau negatif-negatif dia akan mekar. Yang D, positif, ini negatif. Nah, ini harusnya dia mekar dan bermuatan positif. Ya, jawaban yang D salah. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, kita ke hukum kolom. Ada yang namanya hukum kolom atau gaya kolom. Bunyinya seperti ini. Gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Atau lebih simpelnya, hukum kolom atau gaya kolom adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua muatan listrik. Gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dua atau lebih muatan listrik. Ya. Nah, rumusnya seperti ini. Ada di gambar ini, nak. Perhatikan. F sama dengan K kalikan Q1 kalikan Q2 per R kuadrat, di mana K ini adalah konstanta, nilainya tetap ya. Konstanta nilainya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi kolom pangkat negatif 2. Newton meter persegi kolom pangkat negatif 2. Ini bukan tanda kurung. Oke. Atau dalam cara mudah menghafalkannya adalah F sama dengan kakiku roro. Kakiku roro. Roronya ini R kuadrat. Kakiku roro. Oke. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang ada berapa contoh soal di sini? Ada 2 contoh soal. Yang pertama, sebuah muatan sebesar 20 kolom berada pada jarak 2 meter dari muatan 4 kolom. Berapakah besar gaya tolak-menolak antar kedua muatan listrik itu? Lalu soal yang kedua, dua buah benda masing-masing bermuatan plus 4 kalikan 10, ini artinya pangkat negatif 9 dan muatan Q2 negatif 6 kalikan 10 pangkat negatif 9 terletak pada jarak 4 cm. Ini nanti diubah ke dalam bentuk meter karena satuan dari jarak tadi meter ini ya, satuannya meter. Jadi ini nanti diubah ke dalam bentuk meter, terpisah pada jarak 4 cm satu sama lain. Berapa besar gaya tarik menarik yang terjadi pada kedua benda tersebut? Oke, kita kerjakan. Nah, di sini sudah Bapak buat supaya lebih cepat. Yang soal pertama tadi, dia tolak menolak ya, karena sama-sama bermuatan positif. Ini Q1, Q2, gayanya ini ke kiri, ini ke kanan ya. Ya, keterangannya sudah, jangan lupa dibuat, diketahui, ditanya, seperti yang Bapak ajarkan seperti biasanya. Q1-nya 20 kolom, Q2 4 kolom, R-nya yang soal pertama 2 meter. Oke, cara pengerjaannya seperti ini. Nah, berapa caranya? Ini nanti dikalikan 9 kalikan 20 lalu kalikan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 720 kalikan 10 pangkat 9 ini kan. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Oke. Lalu nah, sekarang 720 dibagi 4 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 180. Ini kan habis jadi 1. Kalikan 10 pangkat 9. Satuannya Newton. Oke, untuk soal yang pertama caranya seperti ini, nak. Jawabannya ini udah ya. Ini jawaban yang pertama, 180 kalikan 10 pangkat 9 Newton atau 1,8 kali 10 pangkat ditambahkan 2, 11 Newton. Ini ya. Ini jawaban yang pertama. Oke, untuk jawaban yang soal yang kedua. Nah, soal yang kedua sama. Gambarnya sudah saya Bapak buatkan supaya lebih cepat ini. Q1-nya seperti yang di soal tadi. Kalian tengok, kalian perhatikan. R-nya ini diubah ke dalam bentuk meter. Ya.
menjadi 0,04 meter, lalu dibagi dalam bentuk baku 4 kali 10 pangkat negatif 2. Sekarang hal yang pertama yang harus dilakukan adalah ini tulis tetap 9 kali 10 pangkat 9, kemudian kita ulangi, kemudian ini dikalikan plus 4 ini kalikan negatif 6, hasilnya berapa? Negatif 24 ya, kalikan 10 pangkat berapa? Nah, ini aturan perpangkatan. Kalau pangkat kalikan pangkat di sini, dia nanti ditambah negatif 9 ditambah negatif 9, hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 18. Lalu ke bawah, nah 4 kuadrat berapa? 16. Kemudian ini aturan perpangkatan, ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, dia dikalikan negatif 2 kalikan 2 sama dengan pangkat negatif 4. Oke. Lalu sama dengan di sini, ini tetap 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini dicoret bisa kan? Coret bagi 8 dapat 2, ini bagi 8 dapat 3, sehingga hasilnya negatif 3 ini 2. Oke, ini negatif 3 kalikan 10 pangkat negatif 18. Lalu ini ke sini, ini dibuat tetap 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini ada pembagian ini, aturan perpangkatan supaya nilainya habis. Di sini nanti tinggal pangkat 2, ya kan? Ini supaya habis maka negatif 3. Ini Bapak beri tanda kurung. Ya. Negatif 3 kali aturan perpangkatan negatif 18 dibagi negatif 4. Hasilnya nanti negatif 18 dikurangi negatif 4 atau di plus negatif 4. Negatif 18 di plus negatif di plus positif di plus 4 berapa? Hasilnya adalah 10 pangkat negatif 14 di sini ya. Oke. Lalu hasilnya berapa? Ini dikalikan 9 kali negatif 3, hasilnya dapat negatif 27. Oke. Kalikan 10 pangkat berapa? Nah, ini kan aturannya seperti ini. Ini kalikan ini, nah. Lalu pangkat ini dikalikan ke pangkat yang ini. Pangkat 9 kalikan pangkat negatif 14. Kalau seperti ini dia ditambahkan aturan perpangkatan 9 ditambah negatif 14 sama dengan berapa? Atau negatif 14 ditambah 9 sama dengan negatif 5, ya kan? Ininya duanya tetap ke bawah. Atau untuk Bapak buat di sini jawabannya F sama dengan negatif 27 dibagi 2 berapa? Negatif 13,5, ya kan? Kemudian kalikan 10 pangkat negatif 5. Oke, udah ketemu jawabannya ini. Ini adalah jawaban akhir dari soal nomor 2. Oh, satuannya kurang, satuannya Newton ya. Kecil di sini ya. Bentar. Satuannya dia Newton.
Negatif 13,5 kalikan 10 pangkat negatif 5 Newton. Ini adalah jawaban terakhirnya. Oke, lalu tugas untuk anak-anak semua. Tugasnya adalah ini enak ya. Ini tugasnya. Ini nanti kalian kerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan. Oke. Soalnya Bapak buat mudah. Ini seperti soal yang nomor 1 tadi ya. Jelas? Nah, oke. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan. Kiranya anak-anakku tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you. See you.